Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan satu pesan luar biasa bahwa Nabi SAW satu waktu itu mendengar semacam suara pintu terbuka, ya kan? Kemudian setelah itu beliau menengok ke langit, tiba-tiba pintu langit terbuka. Ya. Secara singkatnya ya turun malaikat Jibril alaihissalam, lalu menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Abshir bin Nuraini, ya, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, aku berikan kabar gembira dengan datangnya dua cahaya, ya kan? Dua cahaya ini khusus diberikan kepada Muhammad SAW dan tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, apa itu dua cahaya itu? Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Ya, nanti di hadis terusannya kalau kita baca itu detailnya itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, komen yang paling menarik saya ingin tunjukkan di akhirnya tuh, yang kalau dibacakan setiap hurufnya, ya, setiap hurufnya dibacakan, tidak akan terjadi setelah bacaan itu kecuali kalau kita minta apapun itu diberikan. Ya, kalau benar bacanya ya. Nah, lihat nih komennya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala, saya sampai ujungnya saja, ya. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surah itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, khususnya yang terakhirnya, dua ayat terakhir, ya. Illa u'titahu, kecuali kalau engkau kemudian berharap sesuatu, berdoa minta sesuatu, setelah itu berpotensi dikabul. Kalau benar berdoanya, ya. Nah, sekarang hadis ini memberikan kesan bahwa surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, ya, khususnya dua ayat terakhirnya, kalau kita ambil Al-Fatihahnya dulu, ya, karena pertanyaan tadi di Al-Fatihah, ini memiliki keutamaan yang bisa digunakan untuk tawassul. Tawassul itu menjadikan amal soleh sebagai perangkat yang kita mohonkan dengan amal soleh itu kepada Allah untuk mengabulkan doa atau memudahkan apa yang akan kita kerjakan atau menggapai apa yang kita harapkan. Ya, dari mana Ustadz itu konsep tawasul adanya? Allah langsung sampaikan. Di mana? Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai semua orang yang beriman, ya kan? Tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan amalan takwa itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau rezeki misalnya ingin sesuatu, ya, yang dimudahkan oleh Allah, mau kerja nih dapat kemudahan, istri mau lahiran tadi kan, nah, biasanya fitrah kita kan minta berdoa kan, ya kan? Nah, doa itu bagian dari tawasul, amal soleh, itu fitrah manusia kan. Kalau dia merasa lemah, dia minta kepada Allah kan, kepada Tuhannya kan, Rabbul Alamin. Nah, doa ini bagian dari tawasul. Nah, apa yang dibaca dalam doa ini? Di antara sekian yang bisa kita bacakan dalam doa, surah Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan, ya, surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah, ya, yang kita bisa tawasulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang nerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Kemudian yang meminta kita membaca itu, bagian dari tawasul, siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelas ya? Nah, ini diantara rahasia kenapa kemudian Al-Fatihah dibaca dalam sholat. Fungsi sholat apa? Ya, betul. Dia ada 5 fungsi sholat, ya, yang paling pokok. Dan itu ada di dalam Quran. Di antara 5 ini, menariknya kita kan sholat 5 kali yang pokok kan, yang fardu kan. Nah, 5 kali sholat, ada 5 keutamaan dalam Quran. Yang paling pokok tentang sholat. Di antara 5 itu, bila sholat kita benar, itu mempercepat terkabulnya doa. Contoh, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Nabi Zakaria kan kisahnya viral kan? Ya kan? Sudah beranjak sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, saat yang bersamaan belum dikaruniai keturunan kan? Baik. Apa yang dilakukan oleh beliau? Berdoanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Ya, tapi nggak boleh ngarang nebak-nebak.
ya kan? Dari mana taunya? Nah, kembalikan ke ayat tadi. Al-Baqarah, Ali Imran, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itu, di mihrab tuh, Nabi Zakaria berdoa, bermohon kepada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, banyak orang memvonis bahwa istriku tak mungkin punya keturunan. Secara medis, maaf, divonis monofos dan mandul. Karena itu aku bermohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah tuh Wahhab. Kalau kita minta hab, itu pemberi tanpa batas. Engkau pasti mendengar doa hamba. Lalu turun ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Setelah doa itu selesai dilakukan, itu belum selesai sholatnya, baru doanya selesai. Belum selesai sholatnya, ya, baru doanya tuh. Ya, tiba-tiba turun malaikat, sedangkan doa itu masih dipanjatkan, berdiri dalam sholat. Qa'imun yusalli fil mihrab. Sedang berdiri, masih berdiri, belum selesai sholat. Turun malaikat, ya, menyampaikan apa? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, doa kamu dijawab, kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yang hidup mustahil, kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofos dan mandul, itu bayi yang hidup, kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Ya, disebut dengan apa? Yahya. Ya, di bahasa Latin atau di Eropa dikenal dengan John. Ya, Yahya itu. Yohanes atau John, ya, Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Itu terjadi jawaban itu saat apa? Sholat. Berdoa dalam sholat.